Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat. Oke, dalam pertemuan daring kali ini kita akan membahas mengenai survival. Untuk kalian yang belum tahu apa sih artinya survival itu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Simak materi penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke materi. Pengertian survival secara umum merupakan kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan. Pertahanan hidup juga bisa diartikan sebagai teknik atau ilmu dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri. Definisi survival. Sebenarnya definisi survival sangatlah banyak, baik itu dari kalangan para ahli maupun kalangan-kalangan lainnya. Tapi di sini kita hanya akan membahas definisi survival menurut versi pecinta alam. S. Sadar dalam keadaan gawat darurat. U. Usahakan untuk tetap tenang dan gunakanlah akal sehat. R. Rasa takut dan putus asa hilangkan. V. Vitalitas tingkatkan. I. Ingin tetap hidup dan selamat itu tujuannya. V. Variasi alam bisa dimanfaatkan. A. Asal mengerti, berlatih dan tahu caranya. L. Lancar, selaman, sumun dan selamat. Jika Anda tersesat atau mengalami musibah, ingatlah arti survival tersebut agar dapat membantu Anda keluar dari kesulitan. Dan yang perlu ditekankan jika Anda tersesat yaitu istilah stop, yang artinya S. Stop dan sitting atau berhenti dan duduklah. T. Thinking atau berpikirlah. O. Observe atau amati keadaan sekitar. P. Planning atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kebutuhan survival yang harus dipunyai dan dipersiapkan oleh seorang survivor adalah 1. Sikap mental, diantaranya semangat untuk tetap hidup, kepercayaan diri, akal yang sehat, disiplin dan rencana yang matang, kemampuan belajar dari pengalaman. 2. Pengetahuan, cara membuat bivak, cara memperoleh air, cara mendapatkan makanan, cara membuat api, pengetahuan orientasi medan, cara mengatasi gangguan binatang dan cara mencari pertolongan. 3. Pengalaman dan latihan. Latihan mengidentifikasikan tanaman, latihan membuat trap dan lain-lain. 4. Peralatan. Kotak survival dan pisau jungle atau pisau hutan. 5. Kemauan belajar. Langkah-langkah yang harus ditempuh apabila Anda dan kelompok Anda tersesat. 1. Mengkoordinasi anggota. 2. Melakukan pertolongan pertama. 3. Melihat kemampuan anggota. 4. Mengadakan orientasi medan. 5. Mengadakan penjatahan makanan. 6. Membuat rencana dan pembagian tugas. 7. Berusaha menyambung komunikasi dengan dunia luar. 8. Membuat jejak dan perhatian. Yang ke-9. Mendapatkan pertolongan. Bahaya-bahaya yang bisa terjadi dalam survival. 1. Ketegangan dan panik. Pencegahannya, sering-seringlah berlatih, berpikirlah positif dan optimis, persiapan fisik dan mental. 2. Matahari atau panas. Ini sering terjadi buat kalian yang biasanya tidak kuat terlalu lama tersengat di bawah sinar matahari yang bisa menyebabkan kalian pingsan. Ciri-cirinya kelelahan panas, kejang panas, dan sengatan panas. Keadaan yang menambah parahnya keadaan panas diantaranya penyakit akut atau kronis, baru sembuh dari penyakit, demam, baru memperoleh vaksinasi, kurang tidur, kelelahan, terlalu gemuk, penyakit kulit yang merata, pernah mengalami sengatan udara panas, minum alkohol, dan dehidrasi. Pencegahan keadaan panas, aklimatisasi, yaitu suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme baik manusia maupun hewan terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Persediaan air, mengurangi aktivitas garam dapur. Pakaian juga mempengaruhi. Sebaiknya kita menggunakan pakaian yang longgar dengan lengan panjang, bisa juga celana pendek dan juga kaos oblong. Yang ketiga, serangan penyakit, demam, disentri atau radang usus yang disertai dengan diare berdarah, tipes dan malaria. 4. Kemerosotan mental,
Gejalanya lemah, lesu, kurang dapat berpikir dengan baik, dan juga histeris. Penyebabnya kejiwaan dan fisik lemah, keadaan lingkungan mencekam. Pencegahan, usahakan tenang dan banyak berlatih. 5. Bahaya binatang beracun dan berbisa. Keracunan diantaranya memiliki gejala pusing dan muntah, nyeri dan kejang perut, kadang-kadang disertai dengan mencret, kejang-kejang seluruh badan, dan juga bisa pingsan. Penyebabnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi beracun. Pencegahannya, minumlah air garam, minum air sabun mandi panas, minum teh pekat dan ditoho anak tekaknya. Kelatihan yang amat sangat. Pencegahannya, makan makanan berkalori dan membatasi kegiatan yang berlebihan. 7. Kelaparan, 8. lecet, dan 9. Kedinginan. Di dalam survival pasti ada yang namanya binatang pengganggu. Binatang pengganggu yang sering dijumpai yaitu nyamuk. Untuk menghindarinya bisa kita membawa obat nyamuk, autan, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan cara alami, diantaranya bunga kluwi yang dibakar, gombal atau kain yang tidak dipakai, dan minyak tanah dibakar kemudian dimatikan sehingga asapnya bisa mengusir nyamuk. Gosokkan sedikit garam pada bekas gigitan nyamuk ini untuk mengatasi gigitan nyamuk, ya, bukan pencegahan. Yang kedua, laron. Mengusir laron yang terlalu banyak dengan cabai yang digantungkan. Yang ketiga, lebah. Apabila disengat lebah, lakukanlah hal di bawah ini diantaranya. Oleskan air bawang merah pada luka berkali-kali. Tempelkan tanah basah atau tanah liat di atas luka. Jangan dipicit-picit. Tempelkan pecahan genting panas di atas luka. Yang terakhir, lintah. Apabila digigit lintah, teteskan air tembakau pada lintahnya. Taburkan garam di atas lintahnya dan teteskan sari jeruk mentah pada lintahnya. Ini untuk menghentikan lintah menghisap darah kita, ya, bukan untuk mencegah ataupun mengobati. Nah, sekarang kalian sudah simak materi penjelasannya. Semoga kalian paham. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam penyampaian materinya. Semoga bermanfaat, dan pesan dari saya, stay at home agar corona cepat berlalu dan kita membantu pemerintah untuk mengurangi lonjakan pasien positif corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.